Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Dering itu merobek keheningan, menusuk langsung ke dalam tidur nyenyak Rania. Suaranya kasar, melengking, dan penuh tuntutan di tengah kepekatan pukul 2 pagi. Rania tersentak bangun. Jantungnya langsung berdebar kencang di dalam rongga dadanya seperti burung yang terperangkap. Hal pertama yang disadarinya adalah kekosongan di sampingnya. Sisi tempat tidur Bima dingin. Spray itu rapi. Bantalnya belum tersentuh. Lembur lagi, gumamnya, setengah sadar, berusaha menenangkan detak jantungnya sendiri. Telepon di meja nakas terus menjerit. Itu bukan ponselnya. Itu adalah telepon rumah. Jalur darurat yang jarang berbunyi, yang membuat bulu kuduk Rania berdiri. Dengan tangan gemetar, dia menyambar gagang telepon. Jam digital merah di meja menunjukkan pukul 2.04 pagi. Halo? Suaranya serak dan pecah. Ibu Rania? Istri Pak Bima Adiwijaya. Suara di seberang terdengar profesional, tajam, tapi ada nada mendesak yang tidak salah lagi. Suara yang dikenalinya. Dr. Hendra. Rania duduk tegak. Selimut sutranya melorot ke pinggang. Ya, ini saya. Ada apa, Dok? Bima. Bima belum pulang. Apa dia masih di rumah sakit? Terjadi jeda sepersekian detik di ujung sana. Jeda yang terlalu lama. Jeda yang mematikan. Ibu Rania, saya harap Ibu tenang. Dr. Hendra memulai, dan Rania tahu, apapun yang akan dikatakannya selanjutnya akan menghancurkan hidupnya. Bima. Bima mengalami kecelakaan. Kata, kecelakaan, menggantung di udara kamar tidur mereka yang sunyi. Dingin, tajam, dan tidak nyata. Apa? Rania berbisik. Tenggorokannya tercekat. Tidak. Dia baik-baik saja. Dia bilang dia akan. Kecelakaan mobil di ruas tol Cikampek. Potong Dr. Hendra. Suaranya kini kehilangan semua basa-basi profesional. Kondisinya cukup parah, Bu. Dia sedang ditangani di UGD sekarang. Tim kami sedang bersiap membawanya ke ruang operasi. Sepertinya ada pendarahan dalam. Pendarahan dalam. Operasi. Pak. 3 kata itu berputar-putar di benak Rania seperti pecahan kaca. Lantai di bawah kakinya terasa menghilang. Dunia yang 5 menit lalu masih hangat, aman, dan mengantuk, kini retak dan hancur berkeping-keping. Udara di paru-parunya terasa membeku. Saya ke sana. Hanya itu yang bisa dia katakan. Suaranya datar, tanpa emosi, seolah itu diucapkan oleh orang lain. Dia menutup telepon bahkan sebelum Dr. Hendra selesai berbicara. Detik berikutnya, Rania bergerak seperti mesin. Tidak ada air mata. Belum. Adrenalin mengambil alih. Otaknya tidak berfungsi cukup baik untuk memilih pakaian. Dia masih mengenakan piyama sutra tipis berwarna gading, hadiah dari Bima pada ulang tahun pernikahan ketiga mereka, 3 bulan lalu. Ironis. Dia menyambar jubah mandi satin hitam yang tergantung di belakang pintu, lebih untuk menutupi tubuhnya yang gemetar daripada untuk kehangatan. Kunci mobil. Di mana kuncinya? Dia berlari ke ruang depan. Kakinya tersandung karpet tebal. Dia menemukannya di mangkuk keramik dekat pintu, tempat Bima selalu melempar kunci dan dompetnya. Keheningan rumah yang besar dan mewah itu kini terasa menakutkan, mengejeknya. Dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri menggelegar di telinganya. Dia melesat ke garasi, memundurkan mobilnya dengan kecepatan sembrono hingga ban berdecit di lantai beton. Jalanan Jakarta pukul 2 pagi adalah dunia lain. Kosong, senyap, diterangi lampu-lampu jalanan yang berkelebat seperti kilatan strobe yang membingungkan. Rania mengemudi seperti orang kesetanan. Dia tidak ingat mengambil rute mana. Dia hanya tahu dia harus sampai di rumah sakit. Pikirannya adalah badai skenario terburuk. Bagaimana jika dia tidak selamat? Bagaimana jika aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal? Bagaimana jika panggilan telepon tadi adalah... Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, berusaha mengusir pikiran itu. Aku hanya ingin memegang tangannya, bisiknya pada kaca depan yang mulai berembun. Dia teringat tangan Bima. Tangan seorang ahli bedah. Besar,
hangat, dan mantap. Tangan yang selalu bisa menenangkannya hanya dengan satu sentuhan. Tangan yang sama yang memeluknya erat tadi pagi sebelum berangkat kerja. Berjanji akan pulang cepat malam ini untuk makan malam. Aku bohong lagi, sayang, katanya sambil tertawa kecil, mencium kening Rania. Pasien prioritas. Tawa itu sekarang terdengar seperti jeritan di ingatan Rania. Dia menginjak pedal gas lebih dalam, mengabaikan lampu merah di persimpangan yang sepi. 15 menit yang terasa seperti seumur hidup. Dia akhirnya melihat gedung rumah sakit yang menjulang. Dia memarkir mobilnya seenaknya di lobi UGD, tepat di belakang ambulans, mengabaikan petugas keamanan yang meneriakinya. Pintu otomatis UGD terbuka, menyambutnya dengan ledakan udara dingin yang steril dan bau yang sangat dikenalnya. Campuran antiseptik, klorin, dan sesuatu yang samar-samar berbau logam. Bau yang biasanya Rania asosiasikan dengan kemeja kerja Bima, bukan dengan Bima sebagai pasien. Seorang perawat senior di meja jaga mendongak. Matanya penuh simpati yang telah terlatih. Rania, suami saya. Bima Adiwijaya, teriak Rania. Suaranya akhirnya pecah. Ibu Rania? Ya, kami sudah menunggu ibu, kata perawat itu. Sedikit terkejut dengan penampilan Rania, piyama, jubah mandi, dan tanpa alas kaki selain sandal rumah. Dia sudah dibawa ke lantai 3. Persiapan operasi. Lantai 3. Rania tidak menunggu lift. Dia melihat tangga darurat, dan berlari ke sana. Dia mendorong pintu besi yang berat itu. Gema langkah kakinya memantul di dinding beton. 1 lantai. 2 lantai. Napasnya terengah-engah. Paru-parunya terasa terbakar. Tapi dia tidak melambat. Dia tiba di lantai 3, menerobos pintu, dan langsung disergap oleh koridor yang lebih senyap, lebih dingin. Dinding putih bersih. Lantai linoleum yang memantulkan cahaya neon dengan cara yang menyakitkan mata. Di ujung sana, dia melihatnya. Seperti suar dalam kabut kepanikan. Ruang operasi. Dia berlari menyusuri koridor itu. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga dia takut akan meledak dari dadanya. Setiap langkahnya menggema. Dia bisa melihatnya sekarang. Pintu ayun ganda berwarna hijau di ujung lorong. Dan di atasnya, lampu merah yang menyala, memancarkan cahaya jahat ke dinding. Operasi berlangsung. Bima, aku datang. Bisiknya. Dia sudah siap menerobos pintu itu. Dia tidak peduli dengan prosedur steril. Dia tidak peduli dengan dokter atau perawat yang akan menghalanginya. Dia hanya perlu melihatnya. Dia hanya perlu memegang tangannya. Dia mendorong bahunya ke depan, siap mendobrak. Bahu Rania menegang, siap menghantam palang pintu hijau itu. Dia menarik napas untuk berteriak memanggil nama Bima. Matanya terpaku pada lampu merah sialan yang bertuliskan operasi berlangsung. Dia tidak peduli lagi. Dia adalah istri seorang dokter. Dia tahu aturannya. Dan malam ini dia siap melanggar semuanya. Tepat saat ototnya menegang untuk mendorong, sebuah pintu lain, pintu samping yang lebih kecil dan tidak mencolok, mungkin ruang staf atau gudang, terbuka di sebelah kanannya. Sesosok tubuh dalam seragam perawat biru muda melesat keluar. Nyaris menabrak Rania. Astaga! Perawat itu terkesiap. Tangannya terbang ke dada, menjatuhkan beberapa gulungan perban yang dipegangnya. Minggir, desis Rania. Matanya masih tertuju pada pintu utama. Dia mengira perawat ini akan menghalanginya. Tunggu, Ibu. Mata mereka bertemu. Perawat itu masih sangat muda, mungkin baru lulus. Wajahnya pucat di bawah cahaya neon koridor, dan matanya terbelalak, bukan karena terkejut ditabrak, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tampak seperti ketakutan murni. Dia tidak menatap Rania dengan simpati. Dia menatapnya seolah-olah Rania adalah hantu, atau lebih buruk lagi, seolah dia baru saja melihat hantu. Ibu Rania, kan? Bisik perawat itu. Suaranya bergetar hebat. Jantung Rania mencelos. Fakta bahwa perawat muda ini mengenalinya mengirimkan gelombang dingin baru ke tulang punggungnya. Seberapa burukkah ini? Apakah seluruh staf sudah bersiap untuk? Ya, sembur Rania.
Air mata yang tadi ditahannya kini mulai menggenang. Suami saya. Bima, dia di dalam. Saya harus menemuinya. Rania maju selangkah lagi menuju pintu hijau. Tapi perawat muda itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia mencengkeram lengan Rania. Cengkeramannya erat. Kuku-kukunya menancap di jubah satin Rania. Cukup sakit untuk membuatnya berhenti. Tidak. Jangan. Desak perawat itu. Apa maksudmu jangan? Lepaskan aku. Dia suami. SST. Perawat itu meletakkan satu jari di bibirnya sendiri. Matanya melesat ke kedua ujung koridor yang sepi. Dia terlihat seperti rusa yang terpojok. Ibu tidak bisa masuk ke sana. Bukan sekarang. Kenapa tidak? Dia sekarat. Suara Rania pecah menjadi isak tangis yang tertahan. Bukan itu. Dengar, kata perawat itu. Nadanya begitu mendesak hingga menembus kabut panik Rania. Dia mulai menarik Rania menjauh dari pintu ruang operasi. Menariknya ke ceruk tersembunyi di dinding tempat troli-troli bersih biasa diparkir. Siapa kau? Tuntut Rania. Berusaha melepaskan cengkeramannya. Tapi perawat itu tidak melepaskannya. Nama saya Nina. Suster Nina. Saya perawat junior di tim bedah malam ini. Tolong, Bu, dengarkan saya. Ibu harus percaya padaku. Percaya padamu? Kenapa aku harus bersembunyi? Suamiku ada di dalam sana. Rania setengah berteriak. Suaranya menggema di koridor. Mata Nina terbelalak ngeri mendengar suara Rania. Tolong, Bu, jangan keras-keras. Demi Tuhan, jangan bersuara. Dia menarik Rania lebih keras. Menyeretnya melewati ceruk itu menuju pintu kayu berat bertanda, gudang linen. Apa yang kau lakukan? Ini gila. Rania meronta. Suster Nina mendorong punggungnya ke dinding di samping pintu gudang. Menjepit Rania di antara tubuhnya dan dinding yang dingin. Dia mencondongkan tubuhnya. Napasnya berbau kopi basi dan ketakutan. Ibu Rania. Dia berbisik. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang gemetar. Cepat ibu sembunyi. Masuk ke gudang linen ini. Kebingungan total membanjiri Rania. Untuk sesaat membekukan kesedihannya. Sembunyi? Dari apa? Aku tidak mengerti. Jangan terlihat oleh siapapun, lanjut Nina, mengabaikan pertanyaan Rania. Dia mencengkeram bahu Rania. Terutama oleh Dokter Aris. Ibu mengerti? Jangan biarkan dia tahu ibu ada di sini. Nama itu menampar Rania. Dokter Aris. Aris adalah sahabat Bima. Kolega seniornya. Mereka main golf bersama. Aris adalah kepala tim bedah. Dia adalah orang yang seharusnya menyelamatkan Bima. Dokter Aris? Ulang Rania. Suaranya mengecil. Tapi dia yang menelepon Dokter Hendra, dia yang membantu Bima. Suster Nina menggelengkan kepalanya dengan cepat. Matanya nyaris menangis karena frustrasi atau ketakutan. Rania tidak tahu yang mana. Saya tidak bisa jelaskan sekarang. Ibu hanya harus masuk ke sini. Kunci pintunya dari dalam. Jangan keluar sampai saya datang lagi. Kau gila, bisik Rania. Ini adalah mimpi buruk. Lelucon yang kejam. Tolong, Suster Nina memohon. Dan Rania bisa melihat denyut nadi yang berdenyut kencang di lehernya. Saya mohon, Bu. Ini bukan tentang prosedur. Ini sesuatu yang salah. Sangat salah. Rania menatap mata gadis itu. Tidak ada kebohongan di sana. Hanya ada teror murni. Teror yang begitu kuat hingga menular. Nanti kutunjukkan sesuatu, tambah Nina, seolah itu adalah jaminan terakhir. Beri saya 10 menit. Setelah saya pastikan koridor aman, saya akan kembali. Dan ibu akan melihat sendiri. Rania menelan ludah. Pikirannya berpacu. Di satu sisi, ada pintu hijau di mana suaminya mungkin sedang meregang nyawa. Di sisi lain, ada seorang perawat yang mempertaruhkan pekerjaannya, mungkin lebih, untuk menyuruhnya bersembunyi dari dokter kepala. Kenapa dia harus bersembunyi dari Aris? Pertanyaan itu lebih menakutkan daripada pertanyaan tentang kondisi Bima. Cepat,
desak Nina, mendorong pintu gudang linen hingga terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Rasa takut di mata Suster Nina mengalahkan kepanikan Rania. Sesuatu yang tidak rasional di dalam dirinya, sebuah insting, menyuruhnya untuk mendengarkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rania melangkah mundur dari cahaya neon koridor dan masuk ke dalam kegelapan yang berbau antiseptik dan kain katun. "Kunci," bisik Nina. Rania meraba-raba di kegelapan dan menemukan tombol kunci di gagang pintu bagian dalam. Dia memutarnya. Dia mendengar bunyi klik yang pelan. Di luar, dia mendengar Suster Nina menarik napas dalam-dalam, lalu langkah kakinya yang cepat menjauh. Dan kemudian, Rania sendirian. Dalam kegelapan total. Di dalam gudang linen, gemetar dengan piyamanya, sementara suaminya, atau entah apa, berada di ruang operasi hanya beberapa meter jauhnya. Kebingungan adalah siksaan baru yang jauh lebih buruk daripada kesedihan. Bunyi klik pelan dari kunci pintu terasa seperti vonis mati. Rania terempas dari cahaya neon yang dingin ke dalam kegelapan yang pekat dan absolut. Kegelapan itu membekapnya, terasa tebal dan berat di paru-parunya. Dia berdiri kaku selama beberapa detik, terlalu takut untuk bergerak. Telinganya berdenging dalam keheningan yang tiba-tiba. Perlahan, indranya mulai beradaptasi. Pertama adalah baunya. Bau khas rumah sakit, tapi diperkuat 100 kali lipat. Bau pemutih yang tajam, antiseptik, dan bau kain katun yang baru disetrika. Semuanya bercampur menjadi aroma steril yang menyesakan. Kemudian, dingin. Lantai keramik yang dingin menusuk menembus sandal rumahnya yang tipis. Udara di gudang itu diam dan membekukan. Jubah satin dan piyama sutranya tidak menawarkan kehangatan sama sekali. Dia memeluk dirinya sendiri, tetapi tangannya gemetar hebat sehingga pelukannya tidak ada gunanya. Dan akhirnya, suara. Dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, berdebar liar di tulang rusuknya, menggema di telinganya. Dia bisa mendengar napasnya sendiri, pendek dan tercekat. Dia meringkuk, meraba-raba di kegelapan, dan punggungnya menyentuh tumpukan spray yang kaku. Dia melorot ke lantai, menarik lututnya ke dada, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin. Pikirannya, yang sejenak dibekukan oleh kebingungan, kini meledak menjadi badai yang kacau. 10 menit. Suster Nina bilang 10 menit. Pikiran Rania berpacu, mengulang percakapan singkat yang absurd itu. Cepat ibu sembunyi. Terutama oleh Dokter Aris. Aris. Pikiran itu menghantamnya lagi. Kenapa Aris? Aris adalah sahabat Bima. Pria yang menjadi pendamping Bima di pernikahan mereka. Pria yang sering mereka undang makan malam di rumah. Aris, yang meminjamkan Bima stick golf kesayangannya baru minggu lalu. Itu tidak masuk akal. Otak Rania yang panik berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin Bima begitu parah? Mungkin kecelakaan itu merusak wajahnya? Mungkin Aris, sebagai teman, berusaha melindunginya dari pemandangan mengerikan itu? Rania adalah istri dokter. Dia tahu prosedur. Mereka tidak akan menyembunyikan istri pasien di gudang linen hanya karena pasiennya terluka parah. Mereka akan membawanya ke ruang keluarga yang sunyi, memberinya secangkir teh, dan memanggil pendamping rohani. Bukan ini. Ini bukan prosedur. Ini penyimpangan. Lalu, kemungkinan yang lebih gelap muncul. Bagaimana jika Bima sudah tiada? Bagaimana jika kecelakaan itu fatal? Dan Bima meninggal di UGD? Dan Aris sedang melakukan sesuatu. Sesuatu yang tidak seharusnya. Untuk menutupi kesalahan? Jantung Rania serasa diremas. Bima tidak mungkin meninggal. Dia menolak kemungkinan itu. Dia akan merasakannya. Tentu dia akan merasakannya. Setiap detik di dalam kegelapan itu adalah siksaan. Waktu berhenti. Tidak ada jam. Tidak ada jendela. Hanya kegelapan dan pikirannya yang semakin liar. Dia menekan telinganya ke pintu kayu yang tebal, berusaha mati-matian menangkap suara dari koridor. Dia mendengarnya. Langkah kaki. Cepat. Tergesa-gesa. Sepatu bersol karet yang berdecit. Lebih dari satu orang.
Apakah mereka berlari? Menuju ruang operasi? Atau menjauh? Lalu suara troli. Roda-roda kecil yang berderak di atas linoleum. Rania menahan napas. Apakah itu crash cart? Troli darurat? Apakah jantung Bima berhenti? Ya Tuhan! Bima! 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 Dia mulai menggigit buku jarinya. Cukup keras untuk merasakan sakit yang tajam. Hanya untuk menahan diri agar tidak menjerit. Kemudian dia mendengar suara-suara. Meredam. Jauh. Tapi tegang. Dia tidak bisa menangkap kata-katanya. Hanya nadanya. Ada nada otoritas. Dia yakin itu suara pria, mungkin Aris. Dan nada lain yang lebih pelan, mungkin seorang perawat. Mereka tidak terdengar panik. Mereka terdengar efisien. Tegas. Semakin lama dia duduk di sana, semakin banyak keraguan yang merayap masuk. Bagaimana jika Suster Nina itu gila? Bagaimana jika dia perawat baru yang labil, yang salah membaca situasi, yang paranoid terhadap atasannya? Bagaimana jika Rania, dalam kepanikan dan kesedihannya, telah melakukan kesalahan besar dengan mempercayainya? Dia meraba-raba di kegelapan. Tangannya menyentuh spray bersih. Dia menarik satu dan membungkusnya di bahunya. Kain itu kaku dan dingin, tapi itu adalah sesuatu untuk dipegang. Mungkin dia salah orang? Mungkin Suster Nina mengira dia adalah istri pasien lain? Dia menyebut namanya. Ibu Rania, kan? Dia tahu persis siapa Rania. Beri saya 10 menit. Pasti sudah lebih dari 10 menit. Pasti sudah 20. Atau 1 jam. Dia kehilangan semua perspektif waktu. Setiap detik suaminya bisa saja berjuang antara hidup dan mati, dan dia duduk di sini, di gudang linen, bersembunyi seperti pengecut, berdasarkan bisikan panik seorang perawat yang bahkan tidak dia kenal. Rasa penyesalan yang tajam menusuknya. Dia seharusnya mendorong perawat itu. Dia seharusnya menerobos pintu ruang operasi. Dia seharusnya ada di sisi Bima, memegang tangannya. Bahkan jika itu adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan. Dia mulai terisak. Tangisan tanpa suara yang mengguncang seluruh tubuhnya dalam kegelapan. Dia telah gagal. Dia harus keluar. Suster Nina tidak akan kembali. Dia telah ditipu. Atau perawat itu terlalu takut untuk kembali. Rania menggeser tubuhnya. Bersiap untuk berdiri. Dia akan membuka pintu ini sendiri. Dia akan menghadapi apapun yang ada di luar sana. Dia akan menuntut untuk melihat suaminya. Dia tidak peduli dengan Aris. Dia tidak peduli dengan aturan. Tangannya yang gemetar meraba-raba permukaan pintu, mencari gagang kuningan yang dingin. Dia menemukannya. Dia baru saja akan memutar kenop kunci. Baru saja akan mengakhiri siksaan ini. Ketika dia mendengarnya. Suara di sisi lain pintu. Bukan di koridor, tapi tepat di depan pintu gudang. Sebuah klik. Bukan suara kunci, tapi suara pelan gagang pintu yang ditekan dari luar. Seseorang ada di sana. Rania membeku. Tangannya terlepas dari gagang pintu seolah-olah gagang itu baru saja menyetrumnya. Dia menahan napas. Jantungnya berhenti berdetak. Rania menahan napas. Udara di dalam gudang linen terasa habis. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Klik desis. Gagang pintu itu berputar. Tapi terhalang oleh kunci. Seseorang di luar sana baru saja mencoba membuka pintu yang dia yakini terkunci. Tubuh Rania menjadi sedingin es. Apakah itu Dokter Aris? Apakah dia tahu Rania ada di sini? Apakah ini jebakan? Dia mundur selangkah dalam kegelapan. Tersandung tumpukan spray di lantai. Dia tidak menimbulkan suara, tapi gerakan itu membuat jubah satinnya berdesir pelan. Di luar pintu, keheningan menyelimuti. Kemudian, sebuah ketukan pelan. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. 3 ketukan cepat. Tap, tap, tap. Itu bukan ketukan acak. Itu adalah sinyal. Lalu, sebuah bisikan yang nyaris tak terdengar, menembus kayu tebal. Ibu! Ibu Rania? Ini Nina. Buka pintunya. Cepat. Rasa lega yang begitu besar membanjiri Rania hingga kakinya terasa lemas. Dia hampir saja menangis karena kelegaan itu. Dia merangkak maju.
Tangannya yang gemetar meraba-raba tombol kunci. Dia memutarnya dengan klik, yang terasa memekakan telinga di telinganya sendiri. Pintu itu langsung terbuka sepersekian inci. Cahaya neon koridor menusuk matanya, membuatnya memicingkan mata. Di celah itu, berdiri Suster Nina. Wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya, dan ada keringat dingin yang mengilap di dahinya. Matanya masih terbelalak ketakutan, tetapi sekarang ada urgensi yang membara di dalamnya. Cepat, Bu. Dia sedang di ruang scrub. Bisik Nina, suaranya tegang. Dia siapa? Aris? Bisik Rania balik, suaranya serak. Ya, tim inti sedang cuci tangan. Kita hanya punya mungkin 1 menit. Cepat. Nina tidak menunggu jawaban. Dia mencengkeram lengan Rania, cengkeraman yang sama kuatnya seperti sebelumnya, dan menariknya keluar dari gudang yang gelap. Cahaya koridor terasa membutakan. Rania tersandung keluar, masih terbungkus spray kaku yang tadi diambilnya, sebelum dia sadar dan melepaskannya. Jubah mandinya yang tipis dan piyamanya terasa seperti pakaian konyol di bawah tatapan lampu neon. Bima, bagaimana dia? Adalah satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Rania. Bukan ke sana, kata Nina, mengabaikan pertanyaannya. Rania secara naluriah berbelok ke arah ruang operasi, tempat lampu merah masih menyala. Tapi Nina menariknya ke arah yang berlawanan. Menjauh dari pintu hijau. Tunggu, mau kemana? Rania menancapkan kakinya di lantai. Kau bilang kau akan menunjukkanku sesuatu. Suamiku ada di sana. Saya akan menunjukkannya, desak Nina. Suaranya bergetar karena frustrasi. Tapi ibu tidak bisa melihatnya dari sini. Percaya padaku. Kita harus cepat. Dia menarik Rania ke arah tangga darurat yang tadi Rania naiki. Naik. Perintahnya. Naik? Lantai 4? Apa yang ada di sana? Kebingungan Rania kembali. Galeri. Hanya itu jawaban Nina. Dia mendorong pintu tangga darurat. Gema langkah kaki mereka berdua. Sandal rumah Rania yang lembut dan sepatu kets perawat Nina yang berdecit, memantul di dinding beton saat mereka menaiki 1 lantai lagi. Lantai 4 terasa berbeda. Lebih gelap. Lebih senyap. Sebagian besar adalah kantor administrasi dan ruang penyimpanan. Semuanya gelap gulita pada jam 3 pagi. Koridor itu hanya diterangi oleh lampu darurat yang redup di dekat lantai. Rasa takut yang berbeda kini mencengkeram Rania. Ini terasa salah. Ini terasa seperti penculikan. Dia sedang diseret ke bagian rumah sakit yang gelap oleh seorang perawat yang jelas-jelas ketakutan. Nina, hentikan, kata Rania. Suaranya sedikit lebih kuat. Aku tidak akan. Kita sampai. Nina berhenti di depan satu set pintu ganda kayu solid. Tidak ada tanda di pintu itu kecuali sebuah plakat logam kecil bertuliskan. Galeri observasi khusus staf berwenang. Nina merogoh sakunya dan mengeluarkan kartu akses. Dia menggeseknya. Lampu kecil di gagang pintu berubah dari merah menjadi hijau dengan bunyi bip pelan. Dia mendorong pintu itu terbuka, memperlihatkan kegelapan yang sama pekatnya dengan gudang linen. Masuk, bisik Nina. Rania ragu-ragu di ambang pintu. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan kembali. Ibu Rania, kata Nina, dan suaranya pecah. Saya mempertaruhkan pekerjaan saya malam ini. Mungkin lebih. Tolong masuk saja. Dan lihat sendiri. Sesuatu dalam permohonan terakhir itu meyakinkan Rania. Dia melangkah melewati ambang pintu, masuk ke dalam kegelapan. Nina mengikutinya dan menutup pintu di belakang mereka. Pintu itu tertutup dengan desisan hidrolik yang pelan, dan bunyi, klik, saat terkunci secara otomatis. Mereka kembali dalam kegelapan total. Aku tidak bisa melihat apa-apa, bisik Rania. Jangan nyalakan lampu, perintah Nina. Matamu akan terbiasa. Kemarilah. Rania merasakan tangan Nina menarik lengan jubahnya. Nina menuntunnya beberapa langkah ke depan di lantai berkarpet. Di depan mereka, kegelapan mulai memudar. Satu dinding ruangan itu, dari lantai ke langit-langit, ternyata adalah sebuah panel kaca yang sangat besar. Kaca itu miring ke bawah,
dan memantulkan cahaya dari di bawah. Rania menahan napas. Mereka berada di sebuah galeri observasi, seperti akuarium gelap, yang tergantung tepat di atas ruang operasi utama. Di bawah mereka, pemandangan itu tersaji seperti drama di atas panggung. Lampu operasi yang bundar dan sangat terang menyinari satu titik fokus, meja operasi. Di sekelilingnya, 6 sosok bergerak dengan efisiensi yang senyap. Mereka semua mengenakan seragam bedah biru, masker, dan penutup kepala. Ruangan itu dipenuhi baja tahan karat yang berkilauan dan monitor-monitor yang berkedip-kedip menampilkan tanda-tanda vital dalam warna hijau dan biru. Itu adalah pemandangan yang pernah Rania lihat berkali-kali sebelumnya, ketika menunggu Bima menyelesaikan operasi yang panjang. Tapi malam ini, itu terasa mengerikan. "Lihat," bisik Suster Nina dari kegelapan di sampingnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Jantung Rania berdebar begitu kencang hingga dia takut kaca di depannya akan pecah. Dia memindai wajah-wajah di atas masker itu, mencari satu-satunya hal yang penting. Dia mencari suaminya. Dia mencari Bima. Mata Rania membelalak, berusaha menembus kaca tebal dan jarak di bawahnya, berusaha menemukan satu wajah yang familiar di antara lautan seragam biru dan masker hijau. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya. Di mana dia? Di mana Bima? Pemandangan di bawahnya begitu nyata, begitu terang, sehingga terasa surreal. 6 sosok bergerak di bawah cahaya putih yang menusuk dari lampu operasi. Monitor-monitor di dinding berkedip-kedip dalam ritme yang stabil. Bip, bip, bip. Suara itu tidak terdengar di galeri yang kedap suara, tapi Rania bisa membayangkannya. "Yang mana?" bisiknya serak. Napasnya menciptakan kabut sesaat di kaca. "Lihat saja, Bu," balas Suster Nina. Suaranya tegang seperti kawat piano di kegelapan di sampingnya. Tatapan Rania pertama-tama tertuju pada pemimpinnya. Sang kapten kapal. Pria di kepala meja operasi, yang tangannya, bersarung tangan, bergerak dengan presisi yang mantap di dalam rongga tubuh pasien yang terbuka. Pria itu mendongak sejenak untuk mengatakan sesuatu kepada perawat instrumen, dan cahaya lampu operasi menangkap matanya di atas masker. Rania mengenalinya seketika. Dr. Aris, sahabat Bima, pria yang seharusnya dia hindari. Dia ada di sana, persis seperti yang seharusnya, memimpin operasi penyelamatan jiwa suaminya. Sebagian dari diri Rania merasakan gelombang kelegaan. Aris adalah yang terbaik. Jika Bima harus dioperasi, Aris adalah orang yang dia inginkan untuk memegang pisau bedah. Tapi di mana Bima? Rania memindai tim lainnya. Ada ahli anestesi, duduk di kepala pasien, di balik tirai eter. Dia fokus pada monitornya. Bukan Bima. Ada 2 asisten bedah yang berdiri berhadapan di samping Aris. Tangan mereka sama-sama sibuk. Keduanya lebih muda. Bukan Bima. Ada perawat instrumen, berdiri dengan waspada, mengantisipasi setiap gerakan Aris. Jelas seorang wanita. Dan ada perawat sirkulasi, yang bergerak di tepi ruangan. Juga seorang wanita. Tidak ada Bima. Rania menekan telapak tangannya ke kaca dingin. Rasa dingin itu menjalar ke lengannya, tapi tidak bisa mendinginkan kepanikan yang membara di dadanya. Aku tidak melihatnya," bisik Rania. Suaranya pecah. "Nina, di mana dia? Apa aku terlambat? Apa dia sudah?" Dia tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. "Apa dia sudah meninggal di UGD?" "Dia tidak di tim bedah," jawab Nina pelan. Matanya tidak pernah lepas dari pemandangan di bawah. "Liang Head, Bu. Terus lihat." "Apa maksudmu dia tidak di tim?" "Hendra bilang dia parah. Dia butuh operasi darurat." Rania kembali menatap pasien di meja. Itulah saat perasaan aneh itu mulai muncul. Sesuatu yang gatal di benaknya. Sesuatu yang salah. Dia adalah istri seorang ahli bedah selama 5 tahun. Dia telah menghabiskan malam-malam yang tak terhitung jumlahnya di ruang tunggu. Dia telah mendengar cerita-cerita yang tak terhitung jumlahnya saat makan malam. Dia tahu ritme rumah sakit ini. Dia tahu bau, suara, dan suasananya. Suasana di bawah sana salah.
Untuk operasi darurat akibat kecelakaan mobil parah, pendarahan dalam, seperti yang dikatakan Hendra, seharusnya ada kekacauan yang terkendali. Seharusnya ada ketegangan. Kantong-kantong darah seharusnya digantung dan ditukar dengan cepat. Ahli anestesi seharusnya sibuk meneriakkan angka. Tapi di bawah sana, suasananya tenang. Terlalu tenang. Rania melihat monitor tanda vital yang besar di dinding. Jantung pasien berdetak stabil di angka 80. Tekanan darah 120/80. Saturasi oksigen 99%. Itu bukan angka-angka milik seseorang yang baru saja mengalami kecelakaan mobil parah. Itu adalah angka-angka normal, sempurna. Angka-angka seseorang yang menjalani operasi elektif yang terencana. Dan tim itu, mereka tidak terburu-buru. Aris tidak bergerak seperti sedang berlomba dengan waktu untuk menghentikan pendarahan. Dia bergerak dengan ketelitian seorang seniman. Gerakannya ekonomis, sabar, nyaris santai. Rania menyipitkan matanya, fokus pada area operasi. Pasien itu ditutupi kain hijau steril dari leher ke bawah, kecuali satu area persegi di dada bagian atas. Itu dia. Bukan perut, bukan pendarahan limpa. Bukan hati yang robek. Mereka mengoperasi dada. Aku tidak mengerti, bisik Rania. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada Nina. Dia menggelengkan kepalanya, berusaha menjernihkan kebingungan. Itu bukan operasi trauma. Gerakan mereka, monitornya, semuanya. Dia menatap Aris lagi. Dia melihat sahabat suaminya itu dengan hati-hati mengangkat sesuatu dari rongga yang terbuka, memeriksanya di bawah cahaya, dan kemudian melemparkannya ke dalam mangkuk baja dengan bunyi, kling, pelan yang bisa dibayangkan Rania. Ini tidak benar, kata Rania. Suaranya kini sedikit lebih kuat, dicengkeram oleh firasat baru yang dingin. Ini bukan kesedihan lagi. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang tajam dan marah. Di mana dia, Nina? Tuntutnya. Kau bilang dia kecelakaan. Kau bilang aku harus bersembunyi. Kau membawaku ke sini untuk melihat ini. Melihat operasi yang tenang ini. Rania berbalik di kegelapan untuk menghadap perawat itu. Siap untuk menuntut jawaban. SST, desak Nina. Mencengkeram lengan Rania lagi. Memaksanya berbalik menghadap kaca. Jangan lihat aku, Bu. Lihat ke sana. Nina mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk. Bukan ke meja operasi. Bukan ke Aris. Dia menunjuk ke sudut ruangan. Sudut di belakang perawat instrumen. Sedikit di luar lingkaran cahaya utama. Di dekat pintu menuju ruang skrap. Di sana, dibayang-bayang, berdiri satu sosok lagi. Jari suster Nina yang gemetar menunjuk ke sudut ruangan di bawah. Ke area yang sedikit di luar sorotan lampu bedah utama. Rania mengikuti arah jari itu. Matanya menyipit di kegelapan galeri. Awalnya, dia tidak melihat apa-apa selain rak instrumen berlapis krom dan mesin-mesin yang tidak dia kenali. Lalu, dia melihatnya. Sesosok figur. Orang ketujuh di ruangan itu. Sosok itu berdiri diam di dekat dinding, di antara mesin anestesi cadangan dan pintu geser menuju ruang skrap. Sama seperti yang lain, sosok itu mengenakan seragam bedah biru lengkap, penutup kepala, dan masker hijau yang menutupi separuh wajah. Tangan sosok itu terlipat di depan dada. Hanya berdiri. Menonton. Bukan seorang asisten. Bukan perawat sirkulasi. Mereka hanya pengamat. Siapa itu? Bisik Rania. Lebih karena bingung daripada apapun. Kenapa dia hanya berdiri di sana? Apa dia supervisor? Dia tidak di meja operasi, Bu. Suster Nina mengulangi kata-kata yang sama. Suaranya nyaris tak terdengar, penuh dengan makna tersembunyi. Aku tahu, balas Rania, sedikit jengkel. Aku bisa lihat. Tapi siapa? Rania mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke kaca, menekan dahinya ke permukaan yang dingin, seolah-olah itu bisa membuatnya melihat lebih jelas. Sosok itu tidak tinggi, tapi posturnya tegap. Cara dia berdiri, sedikit bertumpu pada satu kaki, santai namun penuh otoritas, terasa. Gatal. Sesuatu yang sangat familiar menggaruk-garuk bagian belakang otak Rania.
Mungkin konsultan? Gumam Rania, berusaha mencari penjelasan logis. Dipanggil untuk. Saat itulah sosok itu bergerak. Itu bukan gerakan besar. Dia hanya menggeser berat badannya dan melipat tangannya sedikit lebih erat. Kemudian, dia sedikit memiringkan kepalanya, seolah sedang menilai pekerjaan Aris di meja operasi. Gerakan kecil itu, kemiringan kepala itu, dunia Rania berhenti berputar. Seluruh udara tersedot keluar dari galeri observasi. Keheningan di telinganya berubah menjadi raungan yang memekakan. Dia kenal kemiringan kepala itu. Dia pernah melihatnya ribuan kali di galeri seni, di depan TV saat menonton berita, di seberang meja makan saat Rania menceritakan harinya. Itu adalah gerakan. Bima sedang berpikir kritis. Itu tidak mungkin. Pikirannya menjerit. Tidak. Itu adalah ilusi optik. Itu adalah harapan yang putus asa. Itu adalah otaknya yang sedang berduka, yang melihat suaminya di mana-mana. Bima sedang dalam bahaya. Bima adalah alasan operasi ini. Hendra bilang, "Bip, bip, bip." Rania memfokuskan kembali matanya pada sosok itu. Dia berdoa agar sosok itu berbalik, agar dia melihat wajah orang asing. Sosok itu, seolah mendengar doanya, tiba-tiba mendongak. Bukan ke arah galeri. Tidak ada yang tahu mereka ada di sana. Dia mendongak ke arah jam besar di dinding ruang operasi, tepat di seberang Rania. Selama 2 detik penuh, wajah bagian atasnya, satu-satunya bagian yang terlihat, terkena cahaya lampu neon. Rania melihat matanya. Mata coklat gelap yang sama, yang selalu dia bilang, terlalu serius. Alis tebal yang sedikit berkerut, bahkan ketika dia santai. Garis-garis tawa kecil di sudut matanya yang tidak bisa disembunyikan oleh masker. Itu adalah mata yang menciumnya selamat pagi 18 jam yang lalu. Rania merinding. Itu bukan kiasan. Itu adalah sensasi fisik yang nyata. Rasa dingin yang menusuk dimulai dari tengkuknya, menjalari tulang punggungnya, dan menyebar ke lengan dan kakinya. Bulu kuduknya berdiri tegak, membuat jubah satinnya terasa seperti amplas di kulitnya yang tiba-tiba lembab dan dingin. Dia mundur selangkah dari kaca. Tangannya terangkat untuk menutupi mulutnya. Tapi tidak ada jeritan yang keluar. Hanya desisan napas yang tercekat. Itu Bima. Suaminya. Bimanya. Dia tidak di meja operasi. Dia tidak terluka parah. Dia tidak mengalami pendarahan dalam. Dia berdiri di sudut ruangan, sehat, utuh, dan hidup, mengenakan seragam bedah seolah-olah dia baru saja mampir dalam perjalanan pulang dari entah dari mana. Rasa lega yang seharusnya dia rasakan tidak datang. Yang datang adalah gelombang mual yang pekat dan asam. Telepon itu. Kepanikan. Perjalanan gila ke rumah sakit. Air matanya. Ketakutannya yang luar biasa bahwa dia telah menjanda. Semuanya apa? Sebuah kebohongan. Dia menatap suaminya, pria yang dia pikir sedang berjuang antara hidup dan mati, yang sekarang dengan santai memeriksa kukunya yang bersarung tangan, jelas bosan. Bima, bisik Rania ke kaca. Napasnya mengembun di depannya, mengaburkan pemandangan suaminya yang sehat dan hianat. Dia berbalik di kegelapan. Matanya akhirnya bertemu dengan Suster Nina. Gadis muda itu gemetar, tapi dia mengangguk pelan, mengkonfirmasi mimpi buruk yang baru saja dimulai. Rasa takut Rania lenyap. Kesedihannya lenyap. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan mengeras. Dia kembali menatap ke bawah. Bima ada di sana. Aris ada di sana. Lalu, napas Rania tercekat untuk kedua kalinya. Saat kesadaran terakhir menghantamnya dengan kekuatan sebuah truk. Dia menunjuk ke meja operasi. Ke sosok tak berdaya yang ditutupi kain hijau. Ke monitor yang menunjukkan detak jantung yang stabil dan normal. Jadi, suaranya serak, dingin, dan nyaris tak bisa dikenali oleh telinganya sendiri. Kalau begitu, siapa yang ada di meja itu? Pertanyaan itu menggantung di kegelapan galeri yang pekat. Kalau begitu, siapa yang ada di meja itu? Suara Rania terdengar asing bagi telinganya sendiri. Datar, dingin, dan mati. Dia tidak melepaskan pandangannya dari kaca,
dari pemandangan neraka pribadinya yang sedang dipentaskan di bawah lampu operasi. Di sana, suaminya, Bima, sehat walafiat, mengamati. Di sana, sahabat suaminya, Aris, dengan tenang mengoperasi. Dan di sana, di tengah-tengah segalanya, sesosok tubuh tak dikenal, terbaring tak berdaya di bawah kain hijau. Di sampingnya, Suster Nina menarik napas yang gemetar. Saya tidak tahu namanya, Bu. Bisik perawat muda itu. Suaranya nyaris putus. Dia datang bersama Pak Bima. Di mobil yang sama. Rania akhirnya berbalik, merobek pandangannya dari pemandangan di bawah untuk menatap Nina di kegelapan. Bersama dia. Ya. Nina mengangguk. Matanya terbelalak dan basah oleh air mata yang belum tumpah. Kecelakaan itu nyata, Bu. Tapi tidak seperti yang diberitakan. Bukan Pak Bima yang parah. Dia hanya luka gores. Saya lihat sendiri di UGD. Lengan bajunya robek, sedikit memar di pelipis. Itu saja. Hening. Satu-satunya suara adalah deru samar unit pendingin udara di galeri itu. Luka gores. Telepon pukul 2 pagi. Kecelakaan parah. Pendarahan dalam. Semua kebohongan itu berbaris di benak Rania. Rapi dan mematikan seperti barisan tentara. Dia yang menyetir, lanjut Nina. Suaranya kini sedikit lebih kuat. Seolah dia harus mengeluarkan semua racun ini. Wanita itu. Dia yang menyetir mobil Pak Bima. Saat mereka tiba, dia tidak sadar. Tapi Pak Bima, dia tidak berteriak panik memanggil namanya. Dia meneriakkan nama Dokter Aris. Rania merasakan gelombang mual kedua, yang kali ini begitu kuat hingga dia harus mencengkeram langkan di depan kaca untuk menahan diri agar tidak jatuh. Dia kembali menatap ke bawah, ke suaminya. Bima tidak lagi memeriksa kukunya. Dia sekarang sedang melirik jam besar di dinding ruang operasi. Terlihat jelas, bahkan dari jarak ini, ada ketidaksabaran dalam posturnya. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya yang bersarung tangan ke lengan yang terlipat. Dia tidak terlihat seperti pria yang baru saja selamat dari kecelakaan. Dia tidak terlihat seperti pria yang mengkhawatirkan wanita yang bersamanya dalam kecelakaan itu. Dia terlihat seperti pria yang sedang menunggu kopinya selesai dibuat. Jadi dia wanita itu. Bisik Rania. Kepingan-kepingan teka-teki itu mulai berjatuhan ke tempatnya dengan bunyi, klik, yang memuakkan di kepalanya. Rasa dingin yang tadi merindinginya kini telah menetap di dalam tulangnya, membekukan sumsumnya. Dia ingat pengamatannya sebelumnya. Pengamatan yang dia abaikan karena panik. Suasana yang terlalu tenang. Monitor tanda vital yang sempurna. Tim yang tidak terburu-buru. Dan lokasinya. Rania menyipitkan mata. Kembali fokus ke meja operasi. Ke area persegi kecil di dada pasien yang terbuka. Dia wanita. Suster Nina menegaskan apa yang sudah mulai disadari Rania. Wanita di meja operasi itu. Rania menatap Aris. Dia melihat sahabat suaminya itu mengambil alat pengisap dan dengan santai membersihkan area operasi. Lalu Rania teringat. Dia teringat apa yang dia lihat beberapa menit lalu. Sesuatu yang otaknya yang berduka tidak bisa proses saat itu. Pemandangan Aris. Mengangkat sesuatu dari rongga yang terbuka. Sesuatu yang berkilau di bawah cahaya. Sesuatu yang dia lempar ke mangkuk baja. Tatapannya beralih dari Aris ke mangkuk instrumen di samping perawat. Di sana, di antara kapas berdarah, tergeletak benda itu. Benda itu tidak terlihat seperti organ. Benda itu tidak terlihat biologis. Itu adalah gumpalan transparan yang sobek, mengilap seperti plastik basah di bawah cahaya yang kejam. Sebuah implan silikon yang pecah. Napas Rania tercekat di tenggorokan. Dia merinding tak percaya. Ini bukan operasi trauma. Ini bukan pendarahan dalam. Panggilan telepon ke Rania. Cerita, kecelakaan parah Bima. Semua itu adalah tabir asap. Sebuah sandiwara rumit yang dirancang oleh suaminya dan sahabatnya. Untuk apa? Untuk menggunakan ruang operasi utama rumah sakit di tengah malam. Untuk menggunakan tim bedah terbaik. Untuk memalsukan catatan medis di bawah nama Bima.
Semua untuk melakukan operasi plastik darurat, untuk memperbaiki implan payudara yang pecah, milik simpanan suaminya. Pria yang tadi pagi menciumnya selamat pagi. Pria yang dia pikir sedang sekarat 15 menit yang lalu. Pria yang kini berdiri di sudut, melirik jam, tidak sabar untuk pulang ke rumah, atau kemanapun, bersama kekasihnya yang baru, diperbaiki. Rasa sakit itu begitu tajam, begitu menusuk, melampaui kesedihan atau kemarahan. Itu adalah penghinaan total. Dia telah berlari ke rumah sakit, menangis di piyamanya, hanya untuk menjadi penonton di barisan terdepan dari pengkhianatan paling sinis yang bisa dibayangkan. Dia menatap wajah Suster Nina di kegelapan. "Berapa lama kau tahu?" "Baru malam ini," bisik Nina. "Saya tidak sengaja mendengar mereka di ruang ganti. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya tahu istrinya tidak pantas dibohongi seperti ini." Rania mengangguk. Pelan. Dia kembali menatap kaca. Kemarahan dingin yang murni kini memompa melalui nadinya, menggantikan darahnya. Dia tidak lagi gemetar. Kekuatan terakhir meninggalkan kaki Rania. Dia tidak pingsan. Dia hanya kosong. Tubuhnya tidak bisa lagi menahan beban dari apa yang baru saja disaksikannya. Dia melorot ke dinding di kegelapan galeri. Punggungnya bergeser menuruni dinding yang dicat, dan mendarat di lantai berkarpet yang tebal dengan bunyi, buk, yang pelan. Dia duduk di sana, di sudut galeri observasi, masih mengenakan piyama sutra dan jubah satinnya. Dari tempatnya duduk, dia masih bisa melihat pemandangan di bawah. Dia melihat suaminya, Bima, sekarang bersandar di dinding seberang, lengan terlipat, tampak santai. Dia melihat Aris, sahabatnya, dengan ahli menjahit luka di dada wanita yang tidak dia kenal. Semuanya terasa seperti film bisu yang surreal. Di sampingnya, Suster Nina berjongkok, menyamakan posisi mereka. Di cahaya redup yang memantul dari ruang operasi di bawah, Rania bisa melihat wajah perawat muda itu dipenuhi rasa bersalah dan cemas. Ibu baik-baik saja," bisik Nina. Pertanyaan bodoh. Rania nyaris tertawa. Tapi yang keluar hanyalah desisan napas yang kering. "Ceritakan," kata Rania. Suaranya tidak gemetar lagi. Suara itu adalah suara baru. Suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Suara yang dingin, tajam, dan sangat tenang. "Ceritakan padaku semuanya. Dari awal." Nina menelan ludah. Jelas sedikit terkejut oleh ketenangan baru Rania yang mengerikan. Dia mengangguk. Saya baru di sini 3 bulan. Nina memulai. Suaranya pelan dan cepat, seolah takut didengar bahkan di ruangan kedap suara ini. Tapi saya sudah dengar desas-desusnya. Tentang Dokter Aris dan Pak Bima. Mereka, tim. Mereka saling melindungi. Membersihkan masalah satu sama lain. Masalah. Rania mengulangi kata itu. Dan, ya, masalah. Nina melirik ke meja operasi. "Seperti ini." Nina menarik napas dalam-dalam. "Kecelakaan itu nyata, Bu." "Itu benar. Saya dengar dari perawat UGD. Mobil Pak Bima ditabrak dari belakang di tol. Tapi itu kecelakaan kecil. Tabrakan beruntun, tapi pelan. Bumpernya penyok. Itu saja." Rania memejamkan mata. Dia membayangkan Bima, tidak terluka, berdiri di pinggir jalan tol yang gelap. Dan di sampingnya, wanita itu, lanjut Nina, membenarkan pikiran Rania. Dia yang menyetir. Atau mungkin di kursi penumpang. Saya tidak tahu. Tapi benturannya airbag. Mungkin? Atau sabuk pengaman itu memecahkan implannya. Salah satunya. Rania membuka matanya. Tentu saja. Alur cerita yang kotor dan klise. Dia pasti kesakitan, bisik Nina. Tapi itu bukan darurat yang mengancam jiwa. Masalahnya adalah, mereka tidak bisa pergi ke klinik bedah plastik di jam 2 pagi. Dan Pak Bima tidak mungkin membawanya ke UGD rumah sakit lain. Catatan medisnya akan terhubung dengannya. Jadi dia membawanya ke sini, bisik Rania. Ke tempat dia berkuasa. Tepat. Nina mengangguk.
Dia menelepon Dokter Aris dalam perjalanan ke sini. Dan mereka merencanakannya. Disinilah segalanya menjadi jahat. Nina berhenti sejenak, seolah-olah mengumpulkan keberanian. Mereka butuh alasan untuk membuka ruang operasi utama di tengah malam, tanpa pertanyaan. Mereka butuh alasan untuk memanggil tim bedah terbaik, termasuk Dokter Aris. Jadi, mereka menciptakan keadaan darurat palsu. Pendarahan dalam, kata Rania. Rasa asa memenuhi mulutnya. Ya. Dan untuk membuatnya benar-benar tidak bisa diganggu-gugat, mereka menggunakan nama Pak Bima. Rania menatap Nina. Tidak mengerti. Pikirkan, Bu, kata Nina. Matanya memohon agar Rania mengerti. Siapa yang akan mempertanyakan pemesanan ruang operasi darurat oleh Dr. Bima Adiwijaya? Untuk dirinya sendiri? Semua orang akan bergerak tanpa bertanya. Itu brilian. Dengan cara yang memuakkan. Dan panggilan telepon itu. Panggilan dari Hendra. Panggilan telepon ke saya, kata Rania. Kepingan terakhir jatuh ke tempatnya. Itu adalah alibi mereka. Itu adalah kesempurnaan alibi mereka, koreksi Nina. Dengan menelepon, istri yang panik, mereka membuat seluruh sandiwara itu sah bagi siapapun yang mungkin mendengarkan. Seperti Dr. Hendra. Itu membuat Pak Bima terlihat seperti korban yang sebenarnya. Itu menghentikan siapapun untuk bertanya-tanya. Rania menundukkan kepalanya. Dia bukan hanya korban dari perselingkuhan suaminya. Dia adalah pion. Pion aktif dalam penyamaran suaminya. Kepanikannya, air matanya, perjalanannya yang gila, semua itu adalah bagian penting dari rencana Bima. Rasa sakit dari pengkhianatan itu begitu dalam. Begitu total, hingga hampir terasa seperti pencerahan yang dingin. Bagaimana kau tahu semua ini? Rania akhirnya bertanya, menatap mata perawat muda itu. Saya seharusnya tidak tahu, bisik Nina. Saya seharusnya sedang mempersiapkan OR 3 untuk operasi usus buntu terjadwal. Tapi kemudian, kode trauma, untuk Pak Bima masuk, dan saya dipindahkan ke OR 1. Saya sedang di ruang scrub tepat di balik dinding itu. Dia menunjuk ke bawah, ke pintu di sudut tempat Bima berdiri. Saya sedang menyiapkan instrumen ketika Pak Bima dan Dr. Aris masuk. Mereka mengira ruangan itu kosong. Mereka tidak melihat saya di balik rak. Nina memejamkan mata, seolah mengingatnya. Saya mendengar Dr. Aris tertawa. Saya tidak akan pernah melupakan tawa itu. Dia bilang, kau berutang besar padaku, Bim. Menyamarkan operasi tete palsu sebagai trauma limpa di jam 3 pagi? Itu level baru. Rania tersentak seolah dia baru saja ditampar. Dan Pak Bima. Suara Nina pecah untuk pertama kalinya. Dia menjawab, dia bilang, yang penting beres, Riz. Rania sudah kuhubungi. Dia sedang panik di jalan. Akting kita sempurna. Akting kita sempurna. Rania bangkit berdiri. Dia tidak lagi merasa lemas. Dia tidak lagi merasa apa-apa selain kemarahan yang membeku, murni, dan setajam berlian. Dia berjalan kembali ke kaca dan menatap pemandangan di bawah. Suaminya, sahabatnya, dan simpanannya. Sebuah tableu vivant yang sempurna dari kehidupannya yang hancur. Dia benar, bisik Rania. Aktingnya sempurna. Dia menoleh ke suster Nina, yang kini berdiri di sampingnya, gemetar. Kenapa kau mengambil risiko ini untukku? Rania bertanya dengan tulus. Nina menatap ke bawah. Saya melihat nama ibu di file kepegawaian Pak Bima. Kontak darurat. Saya melihat fotonya di mejanya. Dia menipu semua orang. Dan saya tidak tahan melihat seorang wanita dibodohi seperti itu. Terutama saat dia berlari ke rumah sakit dengan piyamanya. Menangis. Rania mengulurkan tangan dan meletakkannya di lengan perawat muda itu. Tangan Rania tidak lagi gemetar. Tangan itu kokoh seperti batu. Kau benar, kata Rania. Aku tidak pantas dibohongi. Kau benar, kata Rania. Aku tidak pantas dibohongi. Dua kalimat itu menggantung di kegelapan galeri yang pekat. Suster Nina menatap Rania,
Mungkin mengharapkan lebih banyak air mata, atau jeritan, atau amukan. Tapi Rania tidak menawarkan semua itu. Wanita yang telah berlari ke rumah sakit sambil menangis, yang gemetar di gudang linen, telah lenyap. Yang berdiri di depannya sekarang adalah seseorang yang baru sama sekali. Seseorang yang ditempa dalam 10 menit terakhir yang penuh pengkhianatan. Rasa takut dan kesedihannya yang bergejolak telah mendingin, lalu mengeras, menjadi sesuatu yang padat, berat, dan setajam es. Dia tidak lagi gemetar. Napasnya stabil. Air matanya sudah lama mengering, digantikan oleh kejernihan yang membakar. Dia kembali menatap pemandangan di bawah. Ke panggung sandiwaranya. Di sana, di bawah lampu yang kejam, Dr. Aris mulai menjahit, menutup luka di dada wanita simpanan itu. Operasi hampir selesai. Dan di sana, di sudut, berdiri suaminya. Seolah bisa merasakan tatapan Rania. Bima bergerak. Dia tidak lagi melirik jam. Dia sekarang tampak rileks. Dia bergeser lebih dekat ke perawat sirkulasi, seorang wanita yang tidak Rania kenali, dan mengatakan sesuatu di balik maskernya. Perawat itu tertawa kecil. Matanya menyipit di atas maskernya, dan dia dengan genit menepuk lengan Bima. Sebuah lelucon. Canda tawa. Sementara kekasihnya terbaring di bedah di meja, dan istrinya, yang dia kira, sedang histeris di suatu tempat di rumah sakit. Rania menyaksikan pemandangan itu tanpa berkedip. Dia tidak merasakan cemburu. Dia tidak merasakan sakit hati. Yang dia rasakan hanyalah penghinaan yang dingin dan murni. Dia bukan hanya dikhianati. Dia telah diremehkan. Dianggap bodoh. Dianggap sebagai pion yang bisa diatur emosinya dengan satu panggilan telepon. Akting kita sempurna. Baiklah, Bima. Mari kita lihat siapa aktor terbaik yang sebenarnya. Pikiran Rania bekerja dengan kecepatan dan ketepatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak akan turun ke sana dan membuat keributan. Dia tidak akan memberinya kepuasan melihatnya hancur. Dia tidak akan berteriak atau menangis. Itu adalah apa yang dia harapkan dari Rania yang panik. Dia akan menghancurkannya secara diam-diam, efisien, dan total. Rania menoleh dari kaca, melepaskan pandangannya dari suaminya yang terkutuk, dan menatap lurus ke mata Suster Nina di kegelapan. Ponselmu, kata Rania. Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah. Suaranya rendah, stabil, dan penuh dengan otoritas baru yang mengejutkan mereka berdua. Bu! Nina berbisik, bingung. Ponselmu, Rania mengulangi, mengulurkan tangannya yang tidak lagi gemetar. Buka kuncinya. Buka kameranya. Sekarang. Nina tersentak melihat baja dalam suara Rania. Bu, saya tidak bisa kalau ketahuan. Kau tidak akan ketahuan, kata Rania. Matanya tidak pernah berkedip. Aku tidak akan membiarkan mereka tahu kau membantuku. Aku hanya butuh bukti. Berikan padaku. Suster Nina menatap Rania selama sedetik penuh, melihat wanita di depannya, istri yang baru saja dihancurkan, yang kini berdiri lebih tegak dari siapapun yang pernah dia lihat. Tanpa berkata apa-apa lagi, perawat muda itu merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya, membuka kuncinya, dan membuka aplikasi kamera. Rekam, kata Rania, menunjuk ke kaca. Tangan Nina gemetar begitu hebat hingga dia hampir tidak bisa memegang ponselnya. Saya takut. Biar aku yang pegang, kata Rania dengan tenang. Dia mengambil ponsel itu dari tangan Nina yang gemetar. Tangan Rania, sebaliknya, sempurna, kokoh seperti batu. Dia tidak membuka pintu. Tidak perlu ada suara. Visual lah yang penting. Dia menekan lensa kamera ponsel itu rata ke kaca, mematikan blitz, dan menekan tombol rekam. Dia memulainya dengan bidikan lebar, menangkap seluruh pemandangan, tim bedah, pasien, dan pengamat di sudut. Lalu, dia mulai bekerja. Dia memperbesar, zoom in, jam digital besar di dinding ruang operasi. Pukul 3.14 pagi. Waktu kejahatan. Dia menggeser ponsel itu, memperbesar layar monitor tanda vital. TD 12078.
Nadi 82. SPO 299%. Catatan kesehatan yang sempurna. Bukan pasien trauma. Dia menggeser lagi, fokus pada mangkuk instrumen di samping perawat. Dia memperbesar gumpalan silikon sobek yang tergeletak di sana, berkilauan di antara kapas berdarah. Barang bukti A. Lalu, pH resistance. Pukulan mematikan. Dia menggeser kamera dari meja operasi, perlahan, ke sosok di sudut. Dia memperbesar wajah Bima. Matanya yang tenang dan bosan. Posturnya yang santai. Dan seolah-olah Bima tahu dia sedang syuting, suaminya itu memilih momen itu untuk bercanda dengan perawat tadi lagi. Rania merekam semuanya. Merekam tawa mereka. Merekam tepukan genit di lengannya. Dia merekam selama 1 menit penuh. 1 menit video tanpa suara yang menceritakan seluruh kisah pengkhianatan, penipuan medis, dan perselingkuhan. Dia menekan tombol berhenti. Dia tidak langsung mengembalikan ponsel itu. Kirim videonya ke nomorku. Perintah Rania. Lalu hapus dari galeri dan folder sampahmu. Bu. Mereka akan menghancurkanmu jika mereka menemukan ini di ponselmu. Rania menjelaskan dengan sabar, seolah-olah dia sedang menjelaskan resep. Mereka akan menyalahkanmu. Jika videonya hanya ada padaku, kau aman. Kau hanya perawat yang ketakutan yang mengantarku ke galeri. Aku yang mengambilnya. Aku yang akan menggunakannya. Kau bersih. Mata Nina terbelalak, memahami perlindungan yang baru saja ditawarkan Rania padanya. Dia dengan cepat mengirim file video besar itu. Kantong jubah Rania bergetar. Sudah, bisik Nina. Hapus, kata Rania. Nina menghapusnya, lalu menghapusnya dari folder, baru saja dihapus. Rania mengembalikan ponsel itu. Terima kasih, kata Rania. Suaranya mantap. Terima kasih, Nina. Suster Nina menatapnya. Apa? Apa yang akan ibu lakukan sekarang? Turun ke sana. Rania nyaris tersenyum. Senyuman itu tidak mencapai matanya. Tidak, katanya, sambil memasukkan tangannya ke dalam saku jubahnya, merasakan ponselnya sendiri yang hangat dan berat berisi racun. Aku tidak akan turun. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Kata-kata itu menggema di kegelapan galeri yang sunyi. Suster Nina menatap Rania dengan mata terbelalak, seolah tidak mengerti. Dia mungkin mengharapkan Rania untuk runtuh, untuk kembali menangis sekarang setelah adrenalinnya habis. Tapi Rania tidak runtuh. Dia berdiri tegak, ponselnya tergenggam erat di saku jubahnya. Sebuah bom waktu kecil yang siap meledak. Ibu mau kemana? Bisik Nina. Rania menoleh untuk terakhir kalinya ke kaca observasi. Di bawah sana, suaminya masih di sana. Bercanda. Tidak menyadari bahwa seluruh dunianya baru saja divonis. Pulang, kata Rania singkat. Dia berjalan ke pintu galeri. Gerakannya tidak tergesa-gesa. Nang. Dia menekan palang pintu. Dan pintu itu terbuka dengan desisan hidrolik yang pelan. Cahaya redup dari koridor lantai 4 menerobos masuk. Tunggu. Nina bergegas mengejarnya. Dokter Aris. Pak Bima, mereka akan segera selesai. Mereka mungkin akan keluar. Ibu tidak bisa. Rania berhenti di ambang pintu dan menoleh ke perawat muda itu. Wajahnya di separuh bayangan. Mereka tidak akan mencariku, kata Rania dengan keyakinan yang dingin. Mereka mengira aku sedang menunggu di ruang keluarga UGD, menangis histeris. Mereka akan meluangkan waktu mereka. Mereka akan membersihkan kekacauan mereka. Mereka akan mengarang cerita yang koheren untukku. Dia memberi jeda, membiarkan Nina memahami ironinya. Kau, Rania menunjuk Nina, suaranya melembut sedikit. Kembali bekerja. Kau tidak pernah melihatku di galeri ini. Kau membantuku ke gudang linen, dan aku panik lalu lari. Kau tidak tahu aku di mana. Mengerti? Nina gemetar, mengangguk. Ya, Bu. Dan Nina, Rania menambahkan, terima kasih. Kau melakukan hal yang benar. Tanpa menunggu jawaban lagi,
Rania melangkah keluar dari kegelapan galeri dan masuk ke koridor yang remang-remang. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan menyusuri koridor lantai 4. Sepatu kets Nina yang kembali bekerja terdengar bergegas ke arah yang berlawanan. Rania, sebaliknya, tidak terburu-buru. Dia menemukan lift di ujung lorong dan menekannya. Dia tidak akan lari menuruni tangga darurat. Dia tidak akan lari lagi. Pintu lift terbuka dengan dentingan pelan. Dia masuk, dan keheningan kotak logam itu terasa menenangkan. Dia sendirian. Saat pintu tertutup dan lift mulai turun, ting. Lantai 3. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku jubah. Tangannya tidak gemetar sama sekali. Dia membuka file video yang baru saja dikirim Nina. Dia memutarnya sekali, tanpa suara. Di sana, di layar kecil, seluruh pengkhianatannya diputar ulang. Jam digital, monitor tanda vital, implan silikon yang pecah, dan suaminya. Bima tersenyum di balik masker. Matanya menyipit genit ke arah perawat lain. Dia menontonnya tanpa emosi. Itu bukan lagi kenangan yang menyakitkan. Itu adalah amunisi. Ting. Lantai 2. Jarinya bergerak dengan presisi seorang ahli bedah. Ironis sekali. Dia membuka aplikasi emailnya. Dia tahu persis siapa yang harus dihubungi. Istri dokter juga punya jaringan. Email pertama. Kepada arman.pradana@pradanala.co.id. Arman Pradana. Pengacara perceraian terbaik di kota itu. Yang paling kejam. Yang paling mahal. Yang Bima sendiri pernah rekomendasikan sambil tertawa kepada seorang kolega yang sedang bermasalah. Dia hiu. Tapi dia hiu MU, kata Bima saat itu. Subjek. Bukti. Bima Adiwijaya. Pukul 3.17 pagi. Di badan email, dia hanya mengetik satu kalimat. Saya perlu bertemu pukul 9 pagi. Saya membayarmu di muka. Jangan hubungi nomor ini. Saya akan menghubungi Anda. Dia melampirkan file video itu. Dia menekan, kirim. Ting. Lantai lobi. Pintu lift terbuka. Email kedua. Dia mulai berjalan melintasi lobi UGD yang sekarang sepi. Dia tahu email Dewan Direksi. Dia sering membantu Bima mengetik laporan. Kepada Ketua Komite Etik @resmedikautama.com, Dewan Direksi @resmedikautama.com. Subjek. Pelanggaran etik malpraktik berat OR 1 Dr. Bima Adiwijaya Dr. Aris Handoko 6 November. Pukul 3.18 pagi. Kali ini, dia menulis lebih banyak. Kepada yang berkepentingan, terlampir adalah bukti video dari pelanggaran berat yang terjadi di ruang operasi 1 malam ini. Dr. Aris Handoko, dengan bantuan Dr. Bima Adiwijaya, telah menyalahgunakan sumber daya rumah sakit untuk melakukan operasi kosmetik, perbaikan implan, pada pasien yang tidak teridentifikasi. Mereka memalsukan keadaan darurat medis, trauma limpa, atas nama Dr. Bima Adiwijaya untuk mendapatkan akses ke ruang operasi dan tim bedah. Saya, Rania Adiwijaya, ditelepon dan dibohongi bahwa suami saya sekarat untuk melegitimasi sandiwara ini. Video ini menunjukkan Dr. Bima Adiwijaya, pasien yang seharusnya sekarat, berdiri sehat di ruang operasi, sementara Dr. Aris melakukan prosedur ilegal. Ini adalah malpraktik, penipuan, dan pelanggaran etik berat yang membahayakan reputasi rumah sakit ini. Saya harap Dewan bertindak sebelum video ini sampai ke media. Dia melampirkan file yang sama. Dan dia menekan, kirim, tepat saat dia mencapai pintu otomatis lobi utama. Petugas keamanan yang sama, yang tadi malam melihatnya berlari masuk sambil menangis, kini menatapnya dengan bingung. Seorang wanita dengan piyama sutra dan jubah mandi, berdiri dengan tenang di lobi pada pukul 3 lewat dini hari, menatap ponselnya dengan ekspresi yang begitu dingin. Rania menyelipkan ponselnya kembali ke saku. Dia berjalan menuju pintu otomatis itu. Pintu itu mendesis terbuka di depannya, melepaskan embusan udara pagi yang dingin dan sedikit lembab. Saat udara itu menerpa wajahnya, Rania berhenti di ambang pintu. Dia masih mengenakan piyamanya. Piyama sutra gading yang sama dengan yang dia pakai saat berlari panik mencari suaminya. Tapi sekarang, itu terasa berbeda.
Itu bukan lagi tanda keputusasaan. Itu adalah baju zirahnya. Dia melangkah keluar dari pintu otomatis rumah sakit, keluar dari gedung yang penuh kebohongan itu, dan berdiri di trotoar yang kosong. Udara fajar yang akan datang terasa bersih di paru-parunya, membersihkan bau antiseptik dan pengkhianatan. Dia merinding lagi. Getaran itu menjalari kulitnya, dari kulit kepala hingga ujung jari kakinya. Tapi itu bukan lagi rasa merinding karena telepon tengah malam. Itu bukan rasa merinding karena bisikan perawat. Itu bukan rasa merinding saat melihat Bima di ruang operasi. Itu adalah getaran kebebasan. Rasa ngeri itu telah berubah menjadi kejernihan yang menusuk. Dia telah melihat yang sebenarnya. Dia berbalik dan melihat mobilnya. Masih terparkir sembrono di jalur UGD. Dia berjalan ke sana. Tidak lagi berlari. Setiap langkah terasa mantap di aspal yang dingin. Dia telah berlari ke rumah sakit ini untuk Bima. Dia akan pergi dari sini, untuk dirinya sendiri.